Salam ibu-ibu. Shalom. Pada kesempatan ibadah ini saya ajak ibu-ibu untuk kita belajar firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Yehezkiel pasal 31 ayat 8 sampai ayat 12. Yehezkiel pasal 31 ayat 8 sampai ayat 12. Saya ajak ibu-ibu untuk kita bacakan firman Tuhan ini secara responsoria. Saya bacakan ayat-ayat yang genap, ibu-ibu bacakan ayat-ayat yang ganjil. Nanti di ayat yang ke-12 kita bacakan bersama-sama. Yehezkiel pasal 31 ayat 8 sampai ayat 12. Jikalau ibu-ibu sudah temukan Yehezkiel pasal 31 ayat 8 sampai ayat 12, silakan ibu-ibu katakan amin. Amin. Judul dari firman Tuhan ini adalah Firaun dilambangkan sebagai pohon aras yang ditebang. Ayat yang ke-8, beginilah firman Tuhan. Pohon-pohon aras di dalam taman Allah tidak akan dapat menyainginya. Juga pohon sanobar tidak akan dapat menyamai ranting-rantingnya. Dan pohon berangan tidak dapat dibandingkan dengan cabang-cabangnya. Segala pohon-pohon yang di taman Allah tiada yang dapat disamakan dengan dia mengenai keelokannya. Aku membuat dia sungguh-sungguh elok dengan cabang-cabangnya yang sangat rapat. Di Taman Eden, di Taman Alas, segala pohon cemburu padanya. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena ia tumbuh tinggi dan puncaknya menjulang sampai ke langit, dan ia menjadi sombong karena ketinggiannya, Maka aku menyerahkan ke dalam tangan seorang penguasa di antara bangsa-bangsa, supaya ia memperlakukannya selaras dengan kejahatannya. Aku menghalau dia. Ayat 12 kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Orang-orang asing, yaitu yang paling ganas di antara bangsa-bangsa, akan menebang dia dan membiarkannya di atas gunung-gunung dan di semua lembah. Cabang-cabangnya berjatuhan, dan di semua alur sungai negeri itu ranting-rantingnya berpatahan, dan semua bangsa di bumi pergi lari dari naungannya dan membiarkan dia. Ya, terima kasih Ibu untuk kerjasamanya. Dikatakan berbahagia oleh firman Allah, yaitu setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan itu dan mau melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Dari firman Tuhan ini saya pilih tema untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu kesombongan mendatangkan kehancuran. Kesombongan mendatangkan kehancuran. Bapak, ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus, melalui gambaran pohon aras yang tinggi dan megah yang dituliskan dalam kitab Yehezkiel pasal 31 ayat 8 sampai ayat 12 ini, Allah menunjukkan bagaimana kerajaan Mesir yang dipimpin oleh Raja Firaun pernah menjadi bangsa yang amat besar, yang sangat kuat, dan menjadi tempat berlindung bagi banyak bangsa. Namun ketika keberhasilan melahirkan kesombongan dan manusia menganggap dirinya sebagai sumber kemuliaan, Allah sendiri merendahkannya. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa setiap keberhasilan, kemampuan,
pencapaian dan berkat yang kita miliki selama ini dalam hidup kita itu sebenarnya berasal dari Tuhan. Kesombongan selalu membawa kehancuran, tetapi kerendahan hati membuat kita tetap berdiri teguh di dalam anugerah Tuhan. Ibu-ibu, mari kita memeriksa hati kita. Apakah kita masih berakar kepada Tuhan atau mulai berakar pada kekuatan diri kita sendiri? Apakah selama ini yang kita bangga-banggakan adalah Tuhan yang memberkati hidup kita, atau yang kita bangga-banggakan selama ini adalah pencapaian yang berhasil kita dapatkan dalam hidup kita? Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk tetap rendah hati, mengakui bahwa sesungguhnya Tuhan adalah sumber berkat, sumber kehidupan yang selalu memberkati hidup kita, sehingga semua yang kita berhasil dapat dalam hidup kita, sesungguhnya itu semua adalah berkat yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita seharusnya semakin lebih rendah hati. Semua yang berhasil kita capai dalam hidup ini, semuanya itu adalah berkat Tuhan. Tuhan yang memberikan menurut kasih karunia-Nya, bukan karena kuat dan hebatnya kita. Kita hanyalah manusia yang sangat terbatas, ibu-ibu. Kita ini manusia yang pasti punya kekurangan dan keterbatasan, kelemahan. Kalau kita mampu berhasil mencapai yang kita dambakan, yang kita harapkan, sebenarnya itu oleh karena Tuhan memberkati kita, oleh karena Tuhan menolong kita. Oleh karena itu, tetaplah ibu-ibu untuk belajar menjadi pribadi yang selalu rendah hati. Dan kita harus selalu memuliakan Tuhan melalui setiap berkat yang Tuhan sudah anugerahkan dan berikan dalam hidup kita. Jangan seperti Firaun yang memimpin kerajaan Mesir, menganggap bahwa Firaun bersama dengan kerajaan Mesir pasti tetap menjadi kerajaan yang sangat kuat, yang selalu disegani oleh bangsa-bangsa lain dan tidak akan mungkin terkalahkan. Tetapi karena kesombongannya itulah, maka kerajaan Mesir Tuhan hancurkan, Tuhan robohkan. Itulah yang dimaksud dengan kesombongan mendatangkan kehancuran. Ibu-ibu, jauhilah kesombongan. Ini firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang selalu memberkati hidup kami. Kami manusia ciptaan-Mu sesungguhnya dan sebenarnya sangat terbatas. Semua yang kami punya, yang berhasil kami capai dalam hidup kami selama ini, sesungguhnya itu adalah pemberian dari Tuhan Yesus sebagai bukti bahwa Tuhan Yesus memberkati hidup kami. Oleh karena itu, ya Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk selalu rendah hati, dan tolonglah kami untuk menggunakan semua yang kami miliki dalam hidup kami, yang berhasil kami dapatkan, yang berhasil kami capai, untuk memuliakan Engkau ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kepada WL saya persilakan.